Ada yang pernah dengar microslip? Ada yang pernah mengalami microslip? Nah, berdasarkan data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Polri menunjukkan penurunan kecelakaan 31,3% menjadi 1.477 kasus. Adapun jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan selama mudik juga berkurang drastis dari 324 korban pada 2024 menjadi 223 korban pada 2025, yang berarti turun 32%. Lantas, apa hubungannya dengan microslip? Walaupun tidak semua kecelakaan lalu lintas disebabkan microslip, tapi ada baiknya kita kenali microslip itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini time to round. Let's go. Dan ini versi Kita France. Ada aja nih kan. Ketemu lagi bersama Kita France di sini, John. Iya, di channel ini, John. Channel ini aja, John. Aduh. Aduh, hati-hati, John. Kita berkendara, John. Jalanan ini sangat ramai, John, di kala sore hari, John, dan kadang kondisi kayak gini pun masih bisa juga angop itu kalian tahu, angop menguap, ngantuk lah. Ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi pernah aku alami hal secepat itu, John. Tidur sambil berkendara, John. Nah, apakah kalian pernah melakukan itu? Oh, tentu jangan, John. Jangan. Kalian gak bakal kuat. Cukup aku aja, gitu ya. Aduh. Nah, ini kita dari sini aja ya, karena dari sana itu macet, John ya. Nah. Oke. Walah, malah sini yang macet, John ya. Oke, nice. Dan hal seperti ini, cerita ini juga udah pernah aku bayangkan pula, aku bawakan, aku buat gitu, John ya. Jadi ini sekedar remake ya, remake bahasa kerennya ya, remake atau reborn. Nah, jadi ada 4 poin dalam obrolan kita sore ini, John, perihal microslip, John ya. Yang pertama itu, apa itu microslip gitu ya. Dulu, John ya. Bismillah. Nah, microslip itu adalah tindakan, suatu tindakan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Ya, pada dasarnya tidak sengaja ya. Tidur 1 sampai 30 detik paling lama, atau paling cepat 1 sampai 5 detik. Itu microslip, John. Jadi mata kita terpejam aja, tanpa kita sadari ya. Kalau sadarnya ya kita sadar, ngantuk gitu, John. Nah,
Jadi itu yang harus kalian tahu. Ini sekedar sharing aja ya, berbagi ya. Kalau kalian udah paham, udah apa, boleh berbagi pengalaman ya di kolom komentar. Jadi microsleep itu adalah tidur sebentar lah, bahasa simpelnya ya. Bahasa gampangnya itu tidur bentar, tidur persekian detik gitu di dalam berkendara. Saat berkendara kita tidur ya, itulah dia ya. Apa sih dari tadi nggak ada pasnya. Nah ini yang pas nih. Jadi microsleep itu adalah tidur saat kita berkendara, John, dalam hitungan 1 sampai 5 detik atau paling lama 1 sampai 30 detik. Nah itu dia microsleep ya. Kalau berdasarkan KBBI ini dia. Kayak gitulah, John. Jadi gimana sih tanda-tandanya, atau gimana cara kita mengenal kalau itu akan terjadi microsleep, atau ya apa ya, ciri-ciri ya. Nah itu poin kedua, John. Ciri-cirinya itu mata kedip-kedip. Mata kedip-kedip tanpa henti biasanya gitu. Pedih atau apa gitu ya. Atau dia mata mengecil habis wattnya gitu. Mengecil itu perlahan-lahan tertutup gitu ya, perlahan-lahan tertutup tanpa kita sadari gitu ya. Lalu yang kedua itu pandangan blur, mulai remang-remang kabur gitu. Kalaupun kita nggak pakai kacamata tapi merasa kabur, bukan minus ya, tapi merasa kabur aja, buram, nggak jelas, ada berapa yang lewat nggak jelas gitu ya. Lalu fokus hilang, John. Fokus hilang ya sama lah ya, pandangan blur ya. Fokus hilang, dan biasanya kepala berat ya, John ya. Nah itu dia. Jadi ciri-cirinya itu mata berkedip, lalu pandangan burus gitu ya, lalu fokus hilang, dan terakhir kepalanya angguk-angguk gitu, John. Nah itu dia, John. Jadi kenali tanda-tanda ini untuk menghindari itu. Nah kalau kita udah tahu tanda-tandanya, apa yang harus kita lakukan? Kan gitu ya, John ya. Yang harus kita lakukan setelah kita tahu adanya tanda-tanda microsleep pada diri kita saat berkendara, ya kita harus berhenti dulu lah, John ya. Berhenti dulu. Berhenti dulu sejenak ya, istirahat 1 sampai 2 jam. Kalau terlalu lama ya 1 jam, atau paling cepat 30 menit. Itu yang harus dilakukan. Kedua ya minum kopi lah setidaknya ya, cuman jangan minum kopi sambil berkendara lah. Berhenti aja dulu. Atau clean, kalau yang merokok bolehlah sebat 2 bat gitu kan. Tapi ya jangan berkendara juga sambil merokok. Kasihan orang-orang di belakang kita, kena asap, kena apinya gitu kan. Nah ketiga itu ya kalian tidur lah dulu bentar, persekian detik ya. Kalau dipastikan kalian memang mau tidur ya, singgah di Uyo atau di Red Door, atau kalian tidur di kereta, pastikan digembok semua. Karena banyak kejadian itu ketika ojol-ojol lelah, dia berhenti ketiduran, keretanya dibawa kabur. Jadi sekreatif kita lah menjaga barang-barang kita gitu kan. Jangan kayak yang tumbler itu kan. Nah, karena kita sendiri memang harus yang menjaganya gitu.
Jadi kalau udah ada antisipasinya kan, cara mengatasinya seperti itu, kira-kira apa ya penyebabnya ya? Penyebabnya itu ya ada beberapa faktor. Satu diantaranya itu kecapean atau ngantuk berat ya, artinya kita begadang mungkin, kurang istirahat. Jadi kalau memang kalian begadang ya sebaiknya jangan berkendara gitu, naik ojol aja gitu kan. Nah, dan yang terakhir itu ya tips lah dari aku buat kita semua, John. Atau kalau kalian ada tips-tips yang terbagus, terpaten, bolehlah berbagi ria kita di kolom komentar. Nah, kalau tips dari aku ya, kalau memang mau ikutin, kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Nah kayak gini, ngoceh nggak jelas ini. Nah, sambil ngeplok udah ngoceh terus gitu, ngoceh terus tanpa henti gitu ya. Tanpa henti. Nah, dua diantaranya itu kalian jangan lewat jalan yang lurus. Nah, kalau mobil mungkin jalan tol ya yang lurus ya. Nah, kalau kereta sih kan jarang. Kereta ada itu kalau di Medan itu jalan Gatot Subroto atau jalan asrama. Nah, itu jalan asrama itu lurus lempang tanpa hambatan. Atau ini jalan yang kita lalui ini Amir Hamzah, ini lurus tanpa hambatan, hanya jalan rusak aja dan yang orang putar balik atau orang nyebrang. Nah itu ini juga bisa, ini jalan-jalan bahaya kalau kita microslip gitu. Ini Amir Hamzah, di sana ada jalan Gatot Subroto, dari simpang Cikambing itu kan terus sampai ke underpass. Nah itu lurus lempang, cantik sekali itu. Di sini sampai depan sana cantik. Terus jalan asrama itu dari simpangnya dari lampu merah Gapret atau dari pintu tol lah, dari pintu tol itu sampai simpang Kapten Muslim itu yang ada galonnya itu dua itu. Nah itu cantik sekali John jalannya. Hati-hati kalau kalian milih pula ya microslip, kok pilih, siapa tahu kalian lewat situ dan tahu tanda-tanda microslip, bagus kalian berhenti di sebelah kiri itu, nanti ada Indomaret, kalian berhenti situ, duduk aja udah, cari-cari minum apa segala macam jenisnya, minum lain, tapi jangan sampai mabuk ya kalau minum ya. Itu tips dari aku sih, nggak banyak John, cuman yang terutama kalian pilih-pilih jalan yang banyak polisi tidurnya, jadi nggak tenang kalian dibuatnya. Nah kalau kayak gini lempang nih John, wah aku selalu mengalami hal itu John di sini John. Nah ini makanya aku berani ngomong begitu, karena aku melalui jalur ini dan itu yang terjadi gitu. Nggak bisa, dan aku biasanya berhenti di Karya itu, Karya nanti ada Indomaret, aku berhenti di sebelah kiri, itu udah duduk situ, terduduk awak bengong, udah gitu John, selesai lanjut lagi. Kalau nggak gitu singgah cari apa tempat makan, udah makan jadinya John, iya kan John ya. Gitu aja sih. Jadi untuk kita para pengendara, penyupir, pemotor, apa segala macam hal yang berhubungan dengan jalanan, sebaiknya hati-hati John ya. Kita nggak tahu kapan datang dan siapa yang akan menarbak kita gitu John. Ini macet ya, apa yang terjadi gitu ya. Nah itu sedikit sekilas informasi buat kita semua John. Kenali microslip dan
dibatasi karena kita melakukan micro sleep satu hari pula persekian detik itu kita 30 sampai 50 km itu meter lah ya. 30 sampai 50 meter tuh bahaya sekali, cepat gitu John. Terus gitu John, kayak kedipkan mata kita udah nyampe situ, bus gitu. Hati-hatilah John. Jadi intinya bahaya sekali ya micro sleep itu, walaupun persekian detik bisa membawa kita entah kemana gitu John. Oke John, stay tune John. Itu aja John, informasi yang bisa aku berikan, sharing. Nah ini by the way juga ini aku udah mulai micro sleep nih John. Mata berkedip-kedip gitu kan John ya. Udah ada lah tanda-tanda John, mata berkedip-kedip, seolah berat untuk mengangkat mata John. Kelopak mata itu kita angkat berat kali rasanya John. Apalagi buka visor ya gitu juga, kena udara langsung. Nggak buka visor ya gitu juga gitu John. Memang udah lelah sekali kita John ya. Memang ini jam-jam aku gerak ya, jam-jam aku round, jam-jam aku balik, dan di jam-jam ini pula lah itu mulai terasa gitu John. Oke John, cukup berhati-hati buat kalian semua John. Ingat, hukum jalanan itu kalau nggak menabrak ya ditabrak. Jadi kita harus waspada dari berbagai macam penjuru arah mata angin untuk keselamatan kita, karena ada orang yang kita cintai menunggu di rumah John. Oke John, thank you John ya. Adios Planet Football. Loh, Planet Football pula. Oke, kita berakhir di Jalan Karya ya, Jalan Karya, tepatnya di Galon Karya John, apa SPBU Karya. Kondisi situasi masih terlihat ngantri John. Oke. Thank you. Bye bye. Bye bye.